Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini aku mendapat kesempatan yang luar biasa. Aku di-invite oleh Apple menjadi salah satu tim media yang berangkat dari Indonesia untuk datang langsung ke Apple Park di Cupertino. Kita akan menghadiri acara WWDC 25 yang seru banget. Bakal ada event-event yang sangat menarik, bakal ada updates yang aku yakin kalian semua udah pada tahu. Tapi aku bakal bahas lebih lanjut di sini karena kita berada langsung di Apple Park. Ini di belakang aku adalah gedung yang sangat ikonik, bentuknya full seperti cincin, full bulat, makanya disebut dengan The Ring. Nah, The Ring ini adalah salah satu gedung yang paling hijau, yang paling sustainable, dan yang paling keren karena bentuknya benar-benar sangat-sangat futuristik. Nah, kesempatan ini sangat langka sekali, maka dari itu aku mau ajak kalian keliling Apple Park karena ini adalah salah satu HQ yang memang udah keren banget lah. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita keliling Apple Park dan kita bakal seru-seruan di WWDC. Let's go! Good morning guys, dari San Jose, Cupertino area. Ini di mana sih? Ya, pokoknya daerah situ. Ini aku lagi OTW ke Apple Park, first time. Ini aku bersama dengan Kak Hani. Hai. Dari mana Kak? Dari User ID. Mantep. Kita bakal ada special event, yaitu meet and greet dengan Swift Challenge winners ya. Kebetulan tahun ini, distinguished winners ada 2 dari Indonesia guys. Seluruh dunia ada 50, dari Indonesia ada 2 orang. Hebat. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya sama pemenangnya Kak. Ini hamil satu WWDC ya? Betul, ini masih belum hari Senin. WWDC-nya itu hari Senin dan ini masih hari Minggu. Jadi gimana Kak rasanya? Are you excited? Excited dong, ini kayak first time WWDC. Let's go. Yeah. Oke, kita lihat keseruan trip kali ini guys. Ini cuacanya enak banget di Silicon Valley. Ini 17 derajat Celcius dan langitnya biru banget. Kalian kangen gak sih vlog-vlog aku langitnya biru kayak gini di US? Aku sendiri yang shoot videonya kangen loh. Dan fun fact, aku pernah kesini tahun berapa ya? Waktu aku lulus dari UW waktu itu bareng keluarga. Kita berkunjung ke Apple Visitor Center yang di Silicon Valley. Ini adalah titik satu-satunya yang publik di daerah ini. Jadi ada Apple Store yang bisa kita kunjungi di sini. Terus ada kafenya juga. Tapi untuk ke Apple Park yang bulat itu, campusnya yang bulat, itu nggak bisa dikunjungi karena benar-benar invitation only. Bahkan staff Apple juga ke situ very very limited. Dan kalau bisa masuk pun nggak sembarangan bisa ngambil gambar. Jadi ya aku super lucky hari ini dapat kesempatan. Nah, ini adalah Apple Visitor Center-nya. Tuh, udah rame beberapa orang. Biasanya ini rame karena ini adalah titik yang umum yang paling dekat dengan Apple Park di sebelah sana. Ya, aku pernah kesini guys, waktu kelulusanku. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu persis ya. Amazing. Kita udah masuk ke dalam Apple Park, ini kita di dalam ringnya. Ini adalah kesempatan yang very very rare karena media itu bisa masuk ke dalam ring. Super rare. Biasa event-event itu ada di luar dan sebentar lagi kita bakal lihat pemenang dari Swift Challenge ini present ke Apple Executive. Kita nggak dikasih tahu siapa tapi kita bakal liatin bareng. Nah, sedikit tentang Swift Student Challenge ini, ada 350 winning submissions di tahun ini. Dan 20 dari 350 itu berasal dari anak-anak pelajar di Indonesia.
Nah, baru dari 350 itu ada 50 distinguished winners dan 2 dari mereka adalah pelajar asal Indonesia. Jadi kita keren banget guys, kita wajib berbangga. Salah satu yang bakal presentasi adalah dari Indonesia. Jadi mari kita lihat keseruannya hari ini. Guys, ini mereka lagi rehearsal. Nah, ini dia Shirley, salah satu dari 2 distinguished winners dari Indonesia yang bakal presentasi. Wow, di luar dugaan yang datang adalah Tim Cook. Nah, bentar lagi kita bakal lihat masing-masing dari 11 distinguished winners yang terpilih bakal presentasi ke CEO of Apple, Tim Cook. Wow, amazing. Thank you. So your sister was your inspiration. Yeah, That's great. Yeah. Oke guys, kita di sini udah bersama dengan Shirley. Shirley, congrats. Thank you. Shirley, gimana rasanya menang menjadi salah satu dari distinguished winners kita dari Indonesia? Terus tadi juga sempat presentasi ke Tim Cook. Pertama-tama gimana rasanya? rasanya happy banget dan kaget banget sih bisa dapat kesempatan ini gitu, bahkan bisa presentasi ke CEO-nya Apple langsung, Tim Cook, dan sharing aplikasi aku. Happy banget. Nah, Shirley, kamu boleh tolong ceritain nggak gimana ceritanya kamu awalnya itu join Apple Developer Academy, terus juga ikut Swift Student Challenge ini, awalnya gimana? Awalnya sih karena ini sih, jadi tahu di kampus aku kan Apple Developer Academy ada collab sama kampus aku. Terus aku emang udah suka Apple dari dulu karena kayak memang teknologinya tuh canggih banget. Jadi kayak penasaran banget dengan Apple Developer Academy. Jadi akhirnya aku coba join dan belajar di sana, dan belajar banyak banget sih, bukan sebagai developer aja. Aku belajar problem solving juga, terus secara desain juga, kayak banyak banget bisa belajar di sana. Nah dari sana aku baru belajar iOS development-nya. Nah dari sana aku baru join lah Swift Student Challenge dan coba solve masalah yang udah aku pendem gitu pas waktu aku masih sekolah. Dan ternyata itu sangat disukain sama orang Apple dan aku bisa jadi distinguished winner. Itu gak nyangka banget sih. Keren. Sorry, by the way, kamu dari universitas mana? Binus. Oke, dari Binus. Keren, Binus Go Internasional. Nah, Shirley, kamu boleh tolong ceritain nggak apa problem yang kamu solve dan apa yang menjadi inspirasi kamu buat akhirnya buat app yang kamu bikin ini? Oke, so aku bikin aplikasi ini karena awalnya tuh aku tuh pas waktu masih sekolah, aku tuh belajar tentang pertumbuhan tanaman, plant hormones, itu tuh pakai buku biologi gitu kan. Terus kayak harus baca kata-katanya di buku, kayak itu sangat-sangat susah gitu loh aku pelajarinnya. Dan juga ternyata ciciku, kakakku juga merasakan hal yang sama, dan dia tuh harus kayak gambar di catatannya supaya dia bisa membayangkan gitu. Jadi kayak aku mikir gimana kalau misalkan ada yang visualisasiin gitu loh, ada game bahkan yang bisa membuat yang tulisan yang banyak itu jadi lebih gampang untuk dipahami dengan game. Makanya aku bikinlah aplikasi ini untuk belajar plant hormones kayak gitu. Keren. Nama aplikasinya apa? Plant Heroes. Plant Heroes, Yeah. very nice. Terus tadi gimana presentasi di depan CEO Apple langsung? Grogi banget sih sebenarnya, cuman happy banget karena bisa dapat kesempatan ini, karena ini kayak once in a lifetime sih sebenarnya. Right. Bisa presentasi ke Tim Cook dan baik banget orangnya, dia juga menerima apapun ide yang kita kasih. Seneng banget sih pokoknya. Iya. Ya, tadi aku juga sempat nguping percakapan kalian ya, karena aku behind. Beliau tadi sempat bilang juga, oh that's very clever, making it as a game gitu. Jadi yang too technical bisa kamu simplify, sederhanain gimana caranya supaya orang bisa nangkep, belajar lebih mudah. That's very nice. Thank you. Shirley, good job, well done, udah membawa harum nama bangsa kita. I hope the best for your app dan kedepannya juga for your career. Kamu udah lulus dari Binus. Wih, keren. All the best for you. Semoga appnya bisa terus berkembang dan ya, keep doing great stuff. Okay. Thank you, Shirley. Good morning.
Welcome. Thank you. Have fun. Wow. Selamat pagi, hari ini tanggal 9 Juni 2025. Jam 9:26 kita baru aja nyampe di Apple Park. Ini di Cupertino. Ramai banget hari ini karena ada event besar banget WWDC yang dihadiri peserta media banyak sekali dari seluruh dunia. Nah, aku salah satu yang terpilih, berangkat dari Indonesia. Ada teman-teman yang lain juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, kita bakal melihat event yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ini. Wah, aku kemarin udah kesini duluan, dan hari ini lebih ramai lagi karena ini adalah keynote besarnya. Ini adalah event besarnya. We'll see, let's go. Wih, banyak banget sepeda guys. Nih, Apple Campus. Jadi keinget dulu waktu kuliah ya, parkirannya sama persis tuh. Nah, terus tadi kesini kita juga dicek dulu, security teamnya lumayan ketat. Apple tuh ada security team sendiri, jadi banyak banget divisinya. Nah, kita lagi muterin The Ring. Ini adalah gedung yang sangat-sangat ikonik. Salah satu headquarters yang paling keren menurutku. Ya, terus juga yang paling sustainable. Salah satu yang greenness juga. Bahkan ini di atapnya itu full solar panel. Terus daerah ini 80% itu area hijau. Jadi lebih banyak tamannya daripada area gedungnya itu sendiri. Jadi dia bentuknya kayak cincin guys, bulat, sempurna banget, bagus. Terus di tengahnya ada taman gede. Nah, ini adalah HQ-nya Apple. Namanya Apple Park. Nah, ini adalah venue untuk WWDC. Ini ramai banget guys. Hey, very good. How are you? Doing great. I'm excited. It's gonna be a good time. I am too. Thank you. Vibes-nya sih asik banget ya. Wow. Ini perkumpulan orang-orang keren dari seluruh dunia guys. Developer luar biasa keren. Nah, mumpung kita ada waktu ya sebelum acaranya mulai, nanti stage utama ada di situ. Ini terbuka outdoor, tapi ada kanopinya. Dan ini udah masuk ke dalam The Ring. Jadi ini kalau kalian bisa lihat, ini adalah gedungnya. Tuh, atasnya kaca. Dan di atasnya yang ini, itu adalah solar panel guys, bagus banget. Bener-bener aku suka banget sih. Nah, ini kursi-kursinya juga seragam ya, Apple style semuanya. Dan itu kalau kalian ke sana itu adalah taman tengahnya, yang tempat kemarin kita melihat pemenang dari Swift Student Challenge itu di dalam situ, di tengah. Keren ya. Kita bakal duduk di sini. Oke, mari kita sapa dulu tim dari Indonesia. Kita beruntung banget tahun ini 5 orang yang diberangkatkan. Tahun lalu itu cuma 1 guys. Tahun ini ada 5. Nih. Halo. Hai. Dengan siapa di mana? Fatia. Fatia ini baru banget balik dari Google I.O. guys. Oh iya. Jadi 2 minggu yang lalu ke sini, ke Silicon Valley, balik ke Indonesia, And then balik lagi ke kesini Silicon lagi. Valley untuk WWDC. WWDC. Keren banget sih. Hari ini outfitnya kita batik dong, keren banget. Kita terang-terang menderang sendiri ya, Iya, tapi nggak apa-apa karena ini Indonesia represent. Let's Yoi, go. mantep. Kita sapa yang lain. Ada Kak Hani. Halo. Halo Kak Hani. Ini kita udah kenalan ya kemarin ya. Betul. Excited Kak? Excited banget. First WWDC. Environment-nya, vibes-nya asik banget ya. Website iya bener casual banget, terus yang kayak fleksibel, rame banget, jadi kayak energinya real banget. Mantap. Oke, next kita ada Mas Ibro. Halo Mas. Halo teman-teman, Gimana? salam kenal. Kita kan belum kenalan Iya, secara kita belum. resmi kan. Tuh. Ya. Gimana Mas? Excited Mas? Wah, excited banget. Pertama kali sih kesini nih. Aku juga pertama ya. Pertama kali. Jadi di dunia tech juga, tech reviewer itu nggak banyak reviewer Indonesia yang diundang ke sini gitu. Betul, Dan betul. itu artinya kita pelan-pelan dibuka jalannya, bakal makin banyak teman-teman Indonesia ke sini. Jadi Amin, keren guys, keren banget gitu tempatnya.
Keren ya. Keren. WWDC ya, sangat-sangat ditunggu-tunggu. Sangat-sangat ditunggu-tunggu, penasaran. Karena yang di launching ini, ntar tuh pasti bakal semua orang pakai. Iya, betul. Karena it's all about software kan. Yes. Nah, Sekecil apapun pasti sangat kepake pakai gitu. lah. Dan gosip-gosipnya juga tematik-tematik glasi-glasi, solarium. Ops, ya apa itu? Ya tunggu aja. Kita lihat guys, kita lihat akan di-reveal hari ini. Oke, thank you Mas Ibro. Mas Yus. Halo, salam kenal. Salam kenal. Mas Yus ini dari mana Mas? Liputan6.com. Liputan 6. Iya. Gimana Mas, excited? Excited sih, menanti banget nih apa yang ada kejutan dari Apple ya kan. Sudah menanti-nanti juga dan first time. First time ya. Kita semuanya first time. Yo, makanya seru ya. Ya, kita lihat ya keseruan hari ini ya. Yoi. Oke, thank you Mas Yus. Nah, kita adalah 5 media yang terpilih dari Indonesia diberangkatkan ke sini untuk meliput WWDC. Ya, super excited, mantap. Sekarang jam 10 kurang sedikit, acaranya mulai jam 10, jadi kita kalau mau ambil snack dan lain-lain harus agak cepet ya. Nah, ini terbuka, selama event kita boleh ngambil. Nih, minuman, makanan. Itu ada smoked salmon, scrambled eggs, avocado toast. Ini ada pastries. Nah, aku kayaknya ngambil pastries saja ya. Ini bebas ngambil selama acara. Nih, bahkan kantinnya juga style Apple banget, khas. Kita ambil buah. Yuhu. Kita ambil 2. For now ambil 2 dulu kali. Nah, ini sedikit bagian dalam dari gedungnya. Dan ini adalah kamar mandinya, guys. Fun fact, kamar mandinya ini pakai recycled water dari hujan untuk siram-siram di dalamnya. Makanya gedung ini adalah salah satu one of the most greenest buildings ya. Aku ganti jadinya ngambil roti ini. Dan mari kita balik ke tempat duduk karena sebentar lagi acara akan dimulai. Vibes-nya seasik itu, beneran. Di sini ada tempat minuman juga. Komplit ya, kopi, teh. Ini ada jus juga. Nice. Absolutely thrilled to have you here for what promises to be a huge day filled with announcements, insights, and meaningful connection. And I'm particularly excited that we have developers from nearly 60 countries with us today. Wow. Hello. Hey, thank you so much for all being here. It is wonderful to have this opportunity to come together. Dari banyaknya update di keynote WWDC 25 kali ini adalah beberapa update yang game changing buat aku. Pertama, semua OS akan disamakan di semua platform mengikuti tahun mulai dari versi 26. Dan semuanya akan punya software design yang baru yang disebut dengan Liquid Glass. It's clean, it's translucent, and the coolest part, it is reactive to light and motion. Gila, cakep banget. iOS 26 Messages and Phone app akan jadi lebih pintar lagi, dan kita juga bakal dapat simplified camera UI yang sangat minimalis. macOS yang baru bernama Tahoe, Spotlight akan jadi lebih pintar dan jauh lebih immersive, dan icons bakal bisa di-customize. Tentunya ada game changer terjadi di iPadOS, di mana kita akan dapat sistem multitasking yang baru, kita bisa resize, stack, bahkan export di background. Ini adalah update terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan akan segera bisa digunakan. Akankah aku beralih ke iPad, guys? Nah, kalau kalian paling excited dengan update yang mana? Komen di bawah ya. Kita baru selesai nonton keynote-nya. Keynote-nya sendiri 1 jam lebih, tapi keren banget. Dan yang di shot terakhirnya itu adalah musik dengan lirik-liriknya. Itu dari app reviews, khusus untuk developer, keren. Memang event ini dibuat untuk menghargai developer-developer keren dari seluruh dunia. Keren banget, mantap. Wah, di luar dugaan barusan kita dapat kesempatan emas yang sangat langka. Kita ngobrol langsung dengan Tim Cook, CEO Apple. Wow. Ya, karena ini adalah pertama kalinya ya, Indonesia rame datang berlima. Dan Tim Cook ingin menyambut gitu loh. Dan sekarang kita balik ke hotel, masih ada beberapa acara lanjutan untuk para developer di tempat tadi. Dan ini Apple Campus juga rame ya, banyak employee, banyak developer, banyak orang-orang keren-keren lainnya. Dan kita sekarang diarahkan
semua media diarahkan balik ke hotel karena nanti di hotel juga masih ada acara lanjutannya. Wah, tapi tadi update-nya keren banget sih. Yang paling game changer menurutku adalah iPad OS karena setelah sekian lama akhirnya yang ditunggu-tunggu banyak orang ya bisa multitasking kayak di MacBook gitu loh. Tapi ini di iPad dan itu bener-bener yang dinanti-nanti semua orang termasuk aku. Dan alasan kenapa aku nggak punya iPad karena masih belum bisa multitasking kayak MacBook. Jadi aku mending MacBook sekalian gitu. Gimana Kak Fatia? Tadi keren banget ya? Keren. What's your favorite update? Memang banyak banget sih. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin highlightnya new design kali ya. New design, liquid glass. Karena udah lama banget. Betul. Desain kita tuh nggak ganti. Betul. Oke, kita udah sampai lagi di hotel. Ini sekalian aku mau kasih tour dikit ya. Ini hotelnya seperti ini. Ini ada toko. Aku nggak pernah masuk sini sih, tapi kayak ada toko buat ngambil cemil-cemilan, minuman, kopi. Dan ini adalah tempat sarapan nih. Tempat sarapannya di sini. Cuman aku nggak pernah masuk yang ini karena di visitor center itu kayak bebas ngambil gitu loh buat media. Tapi kalau ini kan jatuhnya bayar lagi ya, jadi aku nggak ngambil. Nah, ini view di daerah sini namanya adalah Sunnyvale ya, deket dari Apple Park. Ini masih daerah hotel, working stations. Nah, kalau kita lurus ini adalah media room. Jadi memang ruangan khusus yang disediakan Apple untuk para tim dari media nih, untuk buat liputan. Ya pokoknya kerja-kerja. Lumayan gede ya, lumayan gede. Aduh. Pas, halo Mas Ibro. Halo. Wih, lagi ngapain Mas? Lagi nulis skrip dong, lagi kerja dong kita. Wih, mantep. Ya, Jadi ini adalah ruangan yang memang untuk kita kerja-kerja ya Mas ya? betul. Ini kita bisa nulis, kita bisa ngupload konten di sini karena di sini enak. Difasilitasi ini walaupun hotel ya, tapi Apple tuh memfasilitasi kita juga loh di sini tuh, walaupun sebenarnya hotelnya kan kepisah sama Apple Park dan lain-lain gitu lah. Tapi di sini kalau misalnya kalian mau tahu ya, internetnya kenceng loh guys. Internetnya kencang. Kenceng banget. Oh iya, ini ada kabelan ya ini. Ada kabelan. Wah, ini langsung. lebih kenceng lagi dari WiFi biasa Jadi nih. kalau misalnya mau ngupload video 4K itu wah gampang banget. Mau dicoba? Ayo coba speed test kita. Kita speed test. Speednya berapa? Oke. Ini ya sudah nyambung, ini nggak wifi nih sebelah sini, bukan wifi, jadi ini benar-benar langsung dari kabelannya. Kita coba, oke. Di sini speed downloadnya adalah, terus gas. Tadi saya sampai 900 loh ini. Uploadnya lebih kenceng malah di sini. Wah, ini hampir 1 Gbps berarti. Bener, hampir 1 Gbps. Uploadnya kayak 900-an deh. Shoot, ya ketahan dia. Oh iya. Ketahan dia. Oh enggak. Oh dia naik. Wow. Naik. Tuh makin gila. Wish. Makin gila. Tembus 800, 900. 900 lah. Wah, tembus. Ini harusnya 1:1 ya kayak gini. Iya sih, ini tipis sih. Iya. Ya paling lag-lag dikit ya, buffer dikit. Ini pingnya juga rendah banget, jadi kalau misalnya mau nge-game ini cocok banget nih. Oh iya, pingnya 10 ya? Iya. Iya. Ini berarti bisa pakai HP juga nggak sih ini? Bisa. Wah, kita coba guys. Nih kabelnya LAN. Jadi ini dari input hotelnya ya. Tapi ini WiFi bukan WiFi hotel dong Mas? Bukan. Kata si PR-nya mereka bilang kalau misalnya nanti event selesai, ini dicabut ini. Oh oke. Jadi memang khusus untuk event ini ya. Oke, Luar kita biasa coba ya. guys. Mereka persiapannya serius banget ya berarti mereka ya. Ya semuanya bener-bener Bener dipikirin. dipikirin. So good job Apple, nice. Tadi selama event juga kenceng banget sih. Oh iya benar. Padahal orangnya banyak. Oh. Dan wifi-nya kenceng di venue, kita bisa upload di. Saya sih tadi upload reels sih, Leo. Reels, story itu udah upload semua, banyak aman. Banterpol. Kenceng. Ngeri. Oke guys, ini aku udah colok HP ku ya. Kita akan speed test juga. Nah ini udah mati. Jadi kalau pakai kabelan, WiFi itu otomatis nggak akan terkonek. Nih, aku nyalain airplane mode bahkan ya. Jadi WiFi-nya mati, nggak ada WiFi, tapi dia pakai kabelan. Nih, kita coba ya. Go. Wah, pingnya malah cuma 1 Mas. Wah, kenceng malahan.
Wah, ini aku pertama kali tes wifi pingnya 1 loh. Pertama kali aku seumur hidup. Ini 1:1 ini. Kayak kalau bisa di HP lebih optimas kayaknya. Mungkin karena langsung bisa nge-game langsung gitu ya. Jadi dia pingnya lebih kecil. Iya, mungkin ya. Wah, ini gila sih. Main streaming gitu di cache gitu masih bisa udah dari HP. Iya. Kenceng banget. Mantap. Ya, ini adalah media center yang ada di hotel provided by Apple. Nice. Masih bro, gimana tadi? Yes. WWDC keynote-nya? Keynote kali ini berkesan banget buat saya karena ini pertama kalinya saya reviewer asal Indonesia diundang ke Apple Park dan akhirnya ngerasain langsung. Karena selama ini tuh Leo, selama ini cuma bisa nonton live streaming aja di TV, di laptop gitu loh. Dan tadi tuh bener-bener bisa ngerasain langsung dan ada bedanya ya kalau kata teman-teman yang lain ya, WWDC itu karena kita nontonnya kan outdoor. Terus rame-rame, itu rasanya tuh aura dan energinya tuh berbeda. Makanya pas nyampe sana, aduh gila excitementnya tuh luar biasa. Nggak cuma aku, ternyata semua orang punya excitement yang sama itu. Itu udah experience sekali seumur hidup sih. Dari seluruh dunia bergabung jadi satu. Bener. Sempat ngobrol juga sama tech reviewer yang ada dari Inggris lah, dari India, dari mana itu. Dan mereka menunjukkan ketertarikan minat yang sama itu keren sih menurut saya itu. Jadi ini berkesan sekali buat saya. Apalagi tadi kita dapat surprise tuh. Dapat surprise juga. Waduh, ketemu Apple CEO. Sudah boleh kasih tahu? Udah ya, sudah ngeliat juga di postingannya si Leo juga ya. Kita punya kesempatan untuk ketemu langsung CEO Apple yang pertamanya tuh sebenarnya nggak nyangka ya, karena dibilangnya cuma selesai keynote kita disuruh kumpul aja di satu ruangan, disuruh nunggu aja, nanti ada orang Apple katanya mau bilang terima kasih. Ternyata orang Apple-nya adalah Tim Cook. Dan kita satu-satunya dari Asia Tenggara, yang dapat kesempatan itu. Betul, tadi aku sempat pamer kan ke beberapa YouTuber luar kan. Lu dapat kesempatan ini nggak? Dia bilang, oh man, how come you are so lucky gitu. Ya akhirnya ya seneng banget lah. Oke Mas Ibro, satu update favorit. Update favorit, walaupun banyak update yang menarik ya sebenarnya, tapi karena saya tuh adalah seorang heavy user di iPad, jadi peningkatan yang ada di iPad tuh, wah menurut saya tuh berguna banget karena nantinya peningkatan ini tuh bakal mempengaruhi ke produktivitas saya. Yang pertama adalah dari hal multitasking. Multitaskingnya sekarang lebih mulus lagi. Kalau misalnya dulu itu bentuk atau size-nya tuh hanya split screen. Ya, split screen dan nggak bisa diatur banget ukurannya. Jadi nggak free lah. Nggak free. Terbatas gitu lah. Tapi yang ini tuh benar-benar free dan untuk ngatur kanan kiri kotak-kotaknya itu juga lebih mudah. Dan satu lagi yang menurut saya keren adalah menu bar. Jadi akhirnya di Finder atau folder atau nggak cuma Finder folder ya, di semua aplikasi Apple itu kita kalau misalnya kursornya dinaikin itu akan menemukan menu bar yang hampir sama persis kayak di MacBook. Dan satu lagi sih peningkatannya, kursornya boy. Dulu kan bulat, sekarang tuh udah di segitiga, ada pointernya. Itu udah ngerasa kayak gua kerja pakai iPad aja cukup ya ini. Thank you ya Apple ya. Thank you Apple. Dan tadi itu juga nggak tadi ya, kita kan kemarin datang ya. Kemarin kita juga dikasih merch juga, tote bag kayak gini, terus dapat keychain ya, keren kayak gini. Terus ada lagi pin juga, masih ada tuh. Dan once again thanks Apple for providing all of this. I'm very happy. Thank you so much Apple. Yes. Mantap, kita dari tim Indonesia so happy ya. Wah, so happy. Mantap. Oke, thank you Mas Ibro. Thank you Leo. Bye. Good morning guys, selamat pagi. Kalau kemarin kita udah nonton keynote WWDC 25, kita udah dengerin semua cool stuff, semua update terbaru. Hari ini masih ada acara, kita bakal lebih ke hands on ya, mencoba langsung produk-produk, software-software, update terbaru. Nah, jadi dari hotel tuh ada shuttle yang berangkat setiap 30 menit sampai ke Apple Park Visitor Center, dan dari sana juga setiap 30 menit itu balik ke hotel. Jadi kita tetap ngikutin jadwal yang dikasih karena ramai banget kan. Nggak semua orang bisa masuk pada jam yang bersamaan, jadi kayak ada jadwal-jadwalnya gitu. Nah, kita dari hotel langsung naik shuttle, langsung ke sana, dan aktivitas masing-masing sih. Beda-beda jadwalnya, bahkan sesama media dari satu negara pun bisa kepisah-pisah gitu. Oke, mari kita langsung berangkat. Oke, kita baru aja turun dari bus, dari shuttle hotel. Kita sudah sampai lagi di Apple Park Visitor Center. Ini kita mengawali day 2. Hari ini kita masuknya nggak dari tempat kemarin, karena itu khusus event.
keynote-nya. Dan kita akan masuk lewat hari waktu kita melihat pemenang dari Swift Student Challenge itu nanti lewat situ. Jadi kita masuk dulu ke Apple Park Visitor Center. Di sini ada tempat untuk media dan press. Ini aku udah tunjukin kemarin juga. Jadi kita bisa ngambil makan dan minum di sini. Aku mau ngambil kopi dulu sebelum ada acara di dalam lagi, day 2. Mari kita ngopi dulu guys. Hi. Yeah, I'll have a cup of hot latte please with oat milk. Latte? Yeah. And I'm Leo. Mhm. Can you make that with oat milk? Yep, thank you. Menu hari ini untuk snacksnya kalian bisa baca sendiri, ada crepes. Terus ini ada puding. Baru di sini ada berries fruit cup. Ini buah-buahan berries. Sama fishy. Mantap nih, hari ini sibuk juga nih. Masih vibin. Yep. Thank you. Nah, yang spesialnya di sini kalau pesan latte guys, dapat latte artnya Apple. Cakep ya? Wih, cakep banget tuh. Ya, kita awali hari ini dengan kopi guys. Ada engravingnya, latte art. Apple. Kita udah nyampe di Apple Park. Ini sekarang siang, tadi habis ngopi, kita briefing bentar. Dan sekarang aku bakal ajak kalian ke podcast studio yang semuanya bakal shot on iPhone. Dan di sini aku nggak sendiri karena kita ketemu lagi dengan Fatia. Okay. Kita bakal ngobrol seru-seru ya. Oke. Stay tuned. Let's get in. Let's see. Hi everyone, we are at WWDC 25. Yay! Salam kenal, aku Leo. Aku Fatia. Dan kita dapat kesempatan yang sangat-sangat berharga. Betul. Diundang Apple ke WWDC 25. Mantap. Pertama-tama thank you Apple for inviting us, for flying us here. Keren ya? Keren banget sih. Ini actually day 2. Kemarin kita udah ikutin keynote-nya di day 1. Itu juga the vibes waktu kita nyampe di Apple Park. Very lively. Very lively. Everyone was very welcoming. It's very hard to describe ya. Benar sih. Apalagi kayak I've been watching all like WWDC dan Apple event semuanya biasanya tuh online ya. Kita live streaming gitu dari YouTube. Yeah. But now we're actually like here to experience it live. Ya. Dan tahu nggak sih sebenarnya kalau yang kemarin dibuka sama Tim Cook itu nggak ada di live online. Jadi online tuh langsung mulai keynote video. Yang intronya langsung. Yang F1 itu. Oke, jadi mereka nggak lihat tuh ada Tim Cook menyapa, Craig menyapa, nggak ada. Oke. Jadi yang good morning itu nggak ada. Yes, okay, we're very lucky then. We're very very lucky then. Okay, so in this podcast kita bakal bahas apa nih Leo? Kita bakal bahas especially tentang WWDC karena kita experience it langsung di sini dan our key highlights, terus juga how the Apple ecosystem benefit us ya sebagai kita sama-sama pelajar dulunya. Betul, as a student and right now content creator. Ini by the way semua shot on iPhone. Iya. Dan kalian bisa lihat betapa kerennya. As you are seeing right now. Iya. Oke, nah jadi biar nggak terlalu teknikal ya, kita kayak bakal bahas fitur-fitur yang baru dari Apple di kehidupan sehari-hari gitu. Ya kita santai aja lah. Ya kita santai aja, chill. Oke, so mungkin pertama kali ya, aku mau tanya Leo dulu, kira-kira apa yang paling gong menurut kamu dari
update ini. Satu aja ya bro. Oke. Satu aja. For me it's obvious. It's the iPad OS. Oke. Itu yang We're getting there directly ya. Oke, baik. ditunggu-tunggu semua orang. Karena akhirnya bisa nggak cuma split screen tapi multi window, multitask. Ya. Aku kadang-kadang tuh masih ngedit video sendiri. Aku juga masih ngedit kok. Final Cut? CapCut Pro. Aku pakai Final Cut. Oke, baik. Buat di Mac. Dan karena Final Cut juga ada di iPad. Betul. Sekarang udah bisa export in background. Oke. Yang sebelumnya nggak bisa. Nggak bisa ya? It's gonna be a game changer. Iya. Dari yang sebelumnya Kamu nggak pakai iPad ya? Aku nggak pakai iPad. Oke. Sebenarnya dulu pernah waktu kuliah. Tapi yang buat note taking gitu-gitu kan. Benar, ya lecture note taking. Yes. Oke. Tapi mentok sampai split screen doang. Iya bener sih, bener. So gimana Leo yang awalnya gak pakai iPad? Are you considering? Yes. Yeah. It's a no-brainer. Yeah, Aku no-brainer. bakal coba. Karena gini loh, aku kan travel terus kan. Yes. Itu yang kerasa banget. Bayangin aku waktu itu di Tiongkok, aku hiking. Tapi Bawa karena laptop bro? Bawa laptop. Oh my god. Karena weekend aku harus cek editan. Oke. Dan iPhone yeah. kekecilan. Bisa. Sakit matanya ya. Sakit matanya dan gak ada keyboard. Betul, ya. Jadi mau gak mau bawa laptop. Oke. Tapi dengan adanya iPad. Oke, this is a game changer. I will have to try it. Yes. Kalau kamu gimana? Obviously. Aku pribadi sebenarnya pakai iPad. Pakai app, pemakai app in everyday use gitu kan. Waktu itu aku tuh masih jadi researcher. Jadi kayak bro, banyak banget kayak journal articles that I have to see. Kayak one screen is never enough for me. Jadi kayak I always need an extra layar gitu kan. Jadi kayak I use my iPad untuk itu. Dan juga kayak kalau misalnya nulis jurnal kan kayak I can revisi my draft itu kayak so easily in my iPad gitu ya, pakai handwriting. Nah tapi karena ya itu keterbatasan gak bisa multi window, aku tuh masih belum bisa kalau misalnya traveling bawanya iPad belum bisa. Karena kayak aduh nggak bisa gitu. Kadang-kadang kayak butuh ya, apalagi kalau misalnya aku buka jurnal artikel ya, kayak so many windows are open gitu. Nah jadi kayak belum bisa tuh aku bawa iPad kemana-mana, kayak belum bisa meninggalkan Mac di rumah lah gitu. But now that they upgrade with the iPad OS 26, I will definitely leave my Mac for the first time ever dan actually start using my iPad. And the coolest part for me itu mereka bisa integrasi ke semua jenis iPad. Oh iya, including benar. the iPad mini. Iya. Tapi kekecilan gak sih bro kalau mini bro menurut kamu? Balik lagi tergantung ke hardware, kapasitas hardwarenya. Cuman mereka nggak limit. Oke, ini cuman untuk iPad yang besar gitu. Yeah. That's the coolest part for me. Sih. Karena iPad mini kecil, tapi for some people that's the go-to size. Bener gitu. sih. Yeah. Dan ya tergantung kapasitas atau kapabilitas dari iPad mini tersebut. Betul. At least softwarenya ada. Ya, at least softwarenya ada, at least it's available. Exactly. Ya. Dari eventnya sendiri, what's your take on it? How did you enjoy it? Oh, I enjoyed it very much. It's amazing kayak ketemu kreator from all around the world. We have a funny story actually. Nah jadi karena kayak ever since I start using Apple products more and more in my daily life, and then aku start sharing about it on my social media. Jadi di beranda Instagramku atau kayak TikTokku tuh sering banget muncul kreator-kreator luar yang actually sharing tips on how to maximize using the Apple ecosystem gitu. So I start following couple content creators from Netherlands, from the US yang actually also kayak sharing tips about it gitu. Nah jadi kayak it's amazing gimana kayak aku biasanya ngeliat mereka tuh online tapi kayak oh wow they're real man. Di sini aku bisa ketemu dan kayak yang paling gong adalah I met my girl crush yaitu Justin. Baru aja guys. Baru aja sebelum syuting. Right before kita syuting podcast ini kayak
sebenarnya jujur kayak biasa aja, kayak aku tuh kayak oh nggak ketemu, oh ya udah gitu. Udah lah ya. But then kayak tadi when I saw her, I'm like, She actually cried. yeah, I don't know why. I think kayak it just gets so emotional karena aku tuh kayak liatin dia tuh dari aku like what SMA bro, kayak sebelum aku kayak beli iPhone baru atau apapun, aku selalu lihat reviewnya dia dulu to make sure kayak which one should I get yang cocok sama kebutuhanku, sama budgetku. Apalagi dulu SMA, kuliah kan kayak kita belum making money ourselves ya, jadi kita kayak harus sesuaiin budget sama yang kita punya. Jadi kayak aku selalu liatin reviewnya dia all the time, and today I actually saw her dengan mata kepalaku sendiri gitu ya. Langsung kayak terharu banget. And not only see. Oh, not only see. You actually talked with her. Oh yes. Been following her. So like I know she's been to Japan, and then dia kayak ternyata dia udah ke Indonesia bro. Dia ke Sumba Dia ke Sumba, ke Nihi Sumba. Dan dia ingat tempatnya. Iya, dan dia ingat tempatnya. So hopefully next time ya dia bisa balik ke Indonesia lagi untuk diving. Karena dia punya hobi baru sekarang sebagai diving gitu. Yeah. Kalau Leo gimana? Your take? Yeah, it's very nice to see semua content creator. Gak cuma content creator aja sih sebenarnya, tapi tech reviewers. Oh, that's right. Terus juga the media team, as in like press, and being invited as one of the creators ya, from Indonesia. Yeah, apalagi dari Indonesia. Far away, so far away. Sangat terharu sih, sangat bersyukur sekali. Terharu. Iya, Kita kesini bener-bener belajar, kita ikutin keynote. Bahkan tadi pagi, ini agak TMI dikit. Oke. Kan ada yoga session. Oh, that's right. Oh yeah. Aku join guys. Yeah, I saw you. Dan itu jam 7 pagi. Jadi kumpul itu jam 6:30. Dan funny story, aku expectnya, ini bakal a lot of girls. Bakal cewek semua lah ya. Mungkin aku 1 dari 3 atau 4 cowok. Ternyata kebalik ya. Yang banyak tuh cowok semua. Oh my god, I dan didn't expect that. Ceweknya waktu aku datang itu cuma 1. Oke. Beneran cuma 1. Wow. Terus mid session datang 2 atau 3 gitu. Jadi akhirnya kayak ada 4 cewek. Tapi it's so fun. So fun. Karena Apple kan banyak ya ekosistemnya, nggak cuma device-nya itu sendiri, tapi the software. Betul. Terus juga the health fitness that they provide juga. Bahkan tadi the yoga instructor itu adalah salah satu instructor di Fitness Plus, and Apple has the biggest 4K fitness library in the world ya. Jadi semuanya komplit banget. Itulah kenapa aku sebenarnya nyaman banget loh di Apple ini. Karena di Apple ecosystem atau di Apple ecosystem? Ya. Karena sebenarnya it's not only about the hardware itself. Iya, tapi everything. Semuanya. Iya. Bener productivity dari fitness pakai Apple Watch. Kamu sehari-hari emang pakai Apple Watch aku ya? Memang pakai. Aku memang pakai. Ya? Jadi kita pakai Apple Watch guys. Jadi karena aku suka banget olahraga orangnya. Oh, kamu olahraga apa? Badminton iya, lari juga iya, bahkan berenang juga iya. Oh, aku juga renang. Oh, kamu juga? Aku juga renang. Other than that, I walk and Pilates. That's cool. Iya, dan semua itu terhubung gitu. Iya, benar. Dan amazingnya lagi, WatchOS 26. Yep. WatchOS 26 it's amazing. Kadang-kadang tuh kayak jadi kalau aku punya goals untuk kayak walk 15k steps a day. Yeah, sometimes it's hard to getting 15k steps kalau misalnya aku literally gak kemana-mana kan. Nah tapi dengan WatchOS yang baru sekarang mereka itu udah ada pep talknya. Yap, namanya adalah Workout Buddy. Ya, Workout Buddy. Nah jadi kita tuh kayak kalau misalnya ngerasa kayak demotivated atau kayak misalnya aduh capek banget udahan gitu ya. Tapi itu kita bisa disemangatin gitu dari WatchOS kita yang namanya Workout Buddy. Jadi kayak kita bisa lebih semangat workoutnya, close the ring and get our body moving. Yep. And what makes it special adalah dengan Apple Intelligence, mereka tuh bisa gather data from our insights dari health activity kita. They customize it in a way, itu beneran orang yang ngomong sama kita. Wow. Jadi mulai dari intonation, itu gak flat loh. Jadi bukan kayak, oh kamu baru aja. Great job, you just finished 10k steps. Bukan kayak gitu.
Jadi bukan template maksudnya? Betul. Oke. Itu yang menurutku penting banget karena it's a soft touch, tapi it makes a lot of difference. Iya, jadi lebih personalized. Betul. Oke. Karena aku personally dulu pakai Nike running app buat running ya. Iya. Dan itu template banget. Oh iya. Itu template, itu Kayak memang gimana tuh? itu memang di-record dari kayak running coach. Jadi setiap kali kita run 5K misalnya, itu ujung-ujungnya sama yang diucapin. Oh, oke. Tapi dengan WatchOS 26 dengan workout buddy, Iya. ini bakal Beda. fully customized. Oke. Dan itu Jadi the way Beda. dia semangatin kamu sama semangatin aku tuh beda. akan beda. Oke, amazing. Yeah. Cannot wait to try it karena for public itu baru available this fall. Ya. Tapi ini kita harus run dengan iPhone kita. Iya, Ya, karena dia compute-nya pakai WatchOS plus iPhone. iOS ya. Ya, plus iOS. Untuk bisa dapat result itu. Oke. Apalagi nih? Ada banget nih. Apa tuh? Coba. Sebagai clean girl aesthetic, I really love the new design of liquid glass. Itu kayak cantik banget. Tuh. Kayak clean gitu loh. Jadi kayak aku bisa bikin iPhone-ku super clean aesthetic. Terus juga, dan it works in all the ecosystem. Gak cuma di iPhone, tapi juga di MacBook, iPad, everything. Jadi kayak aku gak sabar untuk mengotak-atik my Mac and my iPad and my iPhone untuk cobain itu. I actually had my hands on Oh, you did? buat magnifier. Tahu gak sih yang kalau kita typo nih, terus mau balik lagi ke huruf yang kita salah tulis itu. Betul. Itu bener-bener seamless banget. Oh, seamless. Itu feels-nya kayak kita beneran megang Megang kaca magnifier glass. pembesar. Iya. Efeknya tuh beneran kayak real. Cuman ini bedanya, ini visual. Ini di dalam display gitu. Iya. Oke, cannot wait to try it. Itu sih sama mungkin kalau satu lagi karena ya aku suka kayak bikin layout my device aesthetic gitu ya. Mungkin yang excited juga yang ini yang bisa ganti warna folder. Karena kan sebelumnya kita biru doang ya. Iya, betul. Mohon maaf nih, biru doang gitu. doang. Kalau ada yang pink girl gimana? Now they can be 100% pink girl with this personalization of folder gitu ya. They can make everything pink and then bisa dikasih emoji juga. Gemes banget. Yep. So cute. And what's something that you look forward to coming up next? You mean di 27? Not necessarily, tapi maybe on the new release of the iPhone, which is also coming this fall. Oh yeah. Ada sih. Apa tuh? I really wish sooner or later Apple bakalan punya Apple Glasses Okay. with all the Apple Intelligence kayak integrated with it. I think it would be cool karena kan kayak the others already have glasses. Well, we have Vision Pro tapi it's different, right? Yep. We need something more yang kayak bisa lebih dipakai di sehari-hari gitu loh. Berarti ini maksudmu tuh kacamata yang memang dipakai untuk melihat sesuatu sekaligus ada semua fitur-fitur keren itu. Betul, iya. Kayak misalnya Oke. kita maps nih, itu tuh beneran kayak kita lagi on an adventure ikutin jalan di mata kita gitu loh, supaya kayak AR gak ya? jalan-jalan lagi. Ya, AR ya, betul. augmented reality ya? Exactly kayak gitu. Cool. Ya, I think it is possible karena some udah ada ngeluncurin beberapa glasses. Okay. I really hope Apple would have that hardware sooner or later. Gitu sih. Itu dari aku. Kalau kamu apa? Kalau aku, I'm a big iPhone fan. Oke. Jadi device yang paling sering banget aku pakai adalah iPhone-nya itu sendiri. Oke. Nah, aku sangat-sangat pakai Siri juga. Oh ya. Dan Craig tuh sebenarnya dari event terakhir, kalau nggak salah, dia tuh ada mention bakal develop Siri plus Apple Intelligence. Oh. Jadi yeah. Bakal di-develop lagi supaya bisa lebih membantu in day-to-day basis. Dan ternyata di dab-dab di sini nggak ada fitur. Belum ada ya. Belum ada update itu. Nggak gitu. ada pengumuman tentang itu. Yes. So I'm guessing maybe nanti barengan sama iPhone launch. Apple events. Yes. Di bulan September. Yes. Oke, hopefully ya. Hopefully. Dan aku Hopefully. benar-benar looking forward to it karena aku pemakai berat Siri. Oh, oke. Iya. Iya. Dari sesimpel kayak
Setuju sih. Siri set a timer for blah blah blah. Oh ya, setuju sih. Siri write up note. Iya. Blah blah blah. Or call someone. Iya, aku setuju sih. Aku setuju bahwa Siri harus integrated sama Apple Intelligence atau anything, karena kadang misalnya gini ya, kita lagi di US gini, aku tuh pingin kayak Siri tuh bisa do more. Normally kan kita bilang kayak oke, Siri tolong please set up an alarm at 3 a.m. gitu ya. Nah itu biasa. Nah tapi aku tuh pingin kayak Siri, can you please set up a timer for when it's 5 p.m. in Indonesia gitu loh. Jadi kayak Siri tuh tahu aku lagi di California dan dia tahu jam 3 for 5 p.m. di Indonesia jam berapa, set it for me. Yep. Nah kemarin I tried that belum bisa. Nah aku looking forward sih kalau bisa itu bakalan kayak ngebantu banget gitu. Karena dengan AI kita bisa buat automation kayak gitu. Betul. Ya. Dan it's a game changer karena sebenarnya bukan otak kita yang dipakai. Iya. Tapi AI-nya itu sendiri. AI-nya itu sendiri. Yeah. That's something that I look forward to. Okay, so that's about it guys from our experience dan juga highlight fitur-fitur terbaru yang ada di WWDC 25. Cannot wait to try it. Yep. Dan kalian juga harus coba sih, tapi nanti ya fall 2020. Sebenarnya kalau mau coba sekarang bisa. Ada betanya. Ada betanya, tapi jangan karena masih being developed dan mungkin masih ada beberapa bug di handphone kalian. Jadi tunggu aja sampai itu available buat public. Ya. Kalau punya secondary device, it's okay. Boleh juga, boleh ya gitu. Cobain tuh the new camera app. Oh, bagus banget by the way. Okay. Aku udah cobain. It's amazing. Amazing. It's very simple. It's very sleek. Terus kayak kita tinggal flick, tuk, langsung muncul kayak aperture gitu-gitu. Okay, so I think that's about it. Thank you guys for listening to our experience. Thank you Apple for bringing us. Thank you Apple. Us here. And that's it. Thank you guys. Bye. Aku udah selesai rekam podcast tadi, gimana guys? Bagus banget ya. Aku bener-bener pertama kali tuh ke podcast studio yang semuanya shot on iPhone kayak tadi. Bener-bener setupnya simple banget sebenarnya. Terus ada satu iPad di tengah yang buat ngelihat jadi monitornya gitu loh. Dan ada aplikasi yang kalian bisa pakai gratis, namanya adalah Final Cut Camera. Itu kalian cuma butuh satu iPad aja buat jadi monitor director gitu loh. Jadi kelihatan ada misalnya kalian pakai 4 iPhone gitu, kelihatan 4 angle yang berbeda dan kalian cuma butuh iPhone. So, sesimpel itu kalian bisa buat podcast studio sebenarnya. Cuman butuh satu iPad sebagai monitor director gitu, plus iPhone yang lain kalian bisa pinjam punya teman, kalian bisa buat 2, 3, 4 angle. It's so cool. Dan ini ngomong-ngomong adalah ruang tunggu di sini. Ini di dalam Apple Park. Jadi ruangannya juga sangat mengingatkan aku akan kampusku di UW dulu ya. Mirip-mirip kayak gini, cuman ini lebih sleek. Ya ini bagus banget. Touch-nya tuh bener-bener kayak udah tahu ini Apple gitu loh. Very sustainable looking. Ini dari timber, ini dari glass. Ini ada sofanya di sini, ada kaca di situ. Ya, super nice. Tuh kursinya, very iconic ya to Apple. Super excited, super happy to be here. Nah, sekarang kita lagi jalan menuju Steve Jobs Theater. Ini adalah teater dengan atap carbon fiber yang freestanding terbesar di dunia. Teaternya keren banget karena semuanya underground, guys. Dan dari kemarin kita keliling Apple Park itu nggak kelihatan tempat parkir kendaraan sama sekali. Itu adalah karena semuanya ada di bawah tanah. Jadi di bawah kita ini adalah underground car park sebenarnya. Keren banget. Dan di atasnya itu cuman kelihatan kayak taman-taman, pohon-pohon. Fun fact, area hijau di sini itu pohonnya berjumlah sekitar 9.000 dan employee di sini nggak sampai segitu. Jadi lebih banyak pohon-pohon di sini daripada orang pekerjanya gitu. Lebih banyak pohon. Jadi keren banget ya memang. Nah, ini dia Steve Jobs Theater. Kelihatannya nggak gede kan? Karena sebenarnya amphitheater-nya itu di bawah. Jadi kita akan masuk ke bawah tanah.
Ini adalah strukturnya dan ini adalah roof yang tadi aku bilang. Carbon fiber terbesar di dunia ini. Wow. Oh iya, kalian juga harus perhatiin kacanya. Kaca ini sangat spesial karena semuanya lengkung guys. Dan total itu ada sekitar 3.000 lebih ya. Menjadikan Apple Park ini tempat dengan curved glass terbanyak di dunia. Apalagi di The Ring yang itu benar-benar semuanya curved glass ya. Dan panjang circumference-nya atau keliling dari The Ring itu sendiri sekitar 1 mil atau 1,6 kilometer. Jadi benar-benar panjang sekali, itu bahkan lebih dari diameter Pentagon. Kalau kalian bisa lihat dari sini, itu sekelilingnya full kaca, dalamnya kantor-kantor, dan karena ini bentuknya bulat, dan karena memang besar banget ya, ini adalah the world's largest curved glass structure in the world. Total ada lebih dari 3.000 panel kaca yang dibuat melengkung. Itu benar-benar sangat-sangat estetik sekali ya. Dan hal yang menarik juga adalah mereka pakai natural conditioning system di mana mereka tuh nggak pakai AC konvensional guys. Jadi selama 9 bulan dalam setahun, mereka nggak nyalain AC sama sekali dan itu tetap dingin di dalam. Aku sendiri juga udah ke dalam situ dan bener-bener nggak kerasa panas sama sekali. Hebat banget sih, keren, bener-bener sangat hijau sekali. Atasnya full dengan sel surya, panel surya, luarnya taman-taman hijau seperti ini. Di tengahnya juga hijau, kalian juga udah lihat di hari pertama sebelum WWDC dimulai. Dan air kamar mandinya juga menggunakan recycled water. Nah, di bawah ini adalah parkiran mobil guys. Bener-bener gede banget di bawah dan bener-bener tersembunyi dengan sangat-sangat elok, sangat-sangat cantik sekali. Luarnya menjadi taman. Oke, kita akan masuk. Nah, ini adalah tampilan dari Steve Jobs Theater. Kita akan turun ke bawah, ada event lanjutan. Karena semua studionya, amphitheaternya itu ada di bawah guys. Dan ini benar-benar gede banget. Nah, ini adalah tampilan dari carbon fiber roof. Wow, so nice. Gimana Fatia, kita mau turun nih, super excited ya? Iya, super excited. Ramai banget. Thank you. Wow. Lihat sleek desainnya keren banget sih. Ini amphitheater-nya full underground. Wow. Wow. We're at Steve Jobs Theater. So excited. Oke, kita udah sampai di bawah. Nah, itu tulisannya tuh, Steve Jobs Theater. Wow. Tak terasa ketika acara selesai, hari sudah malam. Sejujurnya pengennya bisa lebih lama lagi di sini. Kapan lagi bisa kumpul bareng orang-orang keren dari seluruh dunia kayak gini. Anyway, aku bersyukur sekali atas kesempatan ini karena nggak semua orang bisa kesini. So, thank you very much Apple. Selamat pagi guys, aku udah balik lagi di Apple Park Visitor Center for WWDC Day 3. Nah, ini adalah hari terakhir WWDC dan kalian bisa lihat medianya udah lebih sedikit ya dibanding kemarin-kemarin. Karena hari ini adalah hari dimana kita semua pada pulang. Jadi bahkan kemarin tuh WWDC Day 2 itu udah ada beberapa yang pulang karena ada agenda lain. Dan aku dan tim Indonesia lainnya hari ini, malam ini akan pulang. Nah, kita ada session terakhir hari ini. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ajak kalian keliling dulu. Ada bagian dari Apple Park Visitor Center ini yang aku belum kenalin ke kalian. Yang keren banget guys. Lalu habis itu kita bakal ngopi ya. Oke. Nah, kalau kafenya ada di sebelah sana dan itu khusus media, masih ada blokadenya ya, kalian bisa lihat. Sebelah sini tuh Apple Store. Jadi ini adalah daerah publik, ini semua orang bisa kunjungi dan aku juga udah kesini. Banyak sekali acara-acara Apple, kayak misalnya ini tentang Apple Intelligence. Terus ini juga ada session tentang Vision Pro, kacamata augmented reality-nya Apple yang keren banget. Nanti OS 26 juga bakal banyak sekali update untuk Vision Pro ini. Mantap sih, keren banget ya. Cuman di Indonesia masih belum terlalu umum ya, karena ini masih teknologi yang baru banget tuh, lihat. I'm going to tap on that X actually. Just go ahead and tap on that X. The X is go ahead and get it. Nah, aku bakal ajak kalian ke sisi belakang. Ini juga ada jualan baju-baju by the way.
Tuh, banyak banget baju-baju keren dari Apple. Nah, ini adalah bagian yang waktu itu aku belum sempat kunjungi, guys. Ini adalah miniatur dari Apple Park. Ini keren banget, ini maketnya nih. Bener-bener menurutku keren banget sih. Dan desainnya sendiri ini dari apa ya? Bener. Ini besi. Wow, look at that. Yes, welcome to Apple Park. Ini adalah headquarters yang menurutku paling keren di dunia. Bentuknya bener-bener kayak spaceship. Gede banget, ini lebih gede dari Pentagon di Washington DC. Dan ya, ini adalah cita-cita dari mendiang Steve Jobs sebenarnya. Beliau berambisi untuk membangun HQ Apple yang lebih banyak area terbuka hijaunya. Namun sayangnya terwujudnya setelah beliau meninggal ya. Ini adalah Apple Park Visitor Center. Jadi kita tuh sekarang lagi ada di sini. Di dalam sini. Ada lantai 2-nya juga, kalian bisa naik. Yaudah, habis ini kita bakal naik deh. Aku bakal ajak kalian naik sekalian ya mumpung di sini. Dan kalau kalian perhatiin di sini ada kayak set bukaan gini. Nah, ini yang jelas banget sih. Ini adalah area masuk ke tempat parkirnya yang ada di bawah tanah. Jadi ini tuh semuanya terlihat sangat hijau sekali. Tapi ini bisa menampung ribuan employee kan. Dan ribuan orang. Pertanyaannya, mobil-mobil tuh pada parkir di mana? Nah, seperti yang aku udah bilang kemarin, mobil-mobil itu parkirnya semua di bawah tanah. Dan ini area parkirnya sangat-sangat besar sekali. Ya. Jadi ada beberapa tempat sih pintu masuk untuk ke bawah tanah. Tuh, di sebelah situ kalian juga bisa lihat ada bukaan. How are you doing today? Very good, how are you? Good. Is it your first time here? No. Oh, welcome. So you know how to use this then, right? No, I've never used this before, actually. Please. So what you'll do is you'll focus this on one of the main buildings, or this one's fine. In a few seconds, it'll switch over to augmented reality, and then you can hold it. Cool. And you'll tap on the screen. All right. Yeah. Thank you. That's all I have to do? That's all. Just point it? Point it and then tap it when you're ready to go to the next page. And then for each building, you can raise the roof. On the sides, you can change the time of day. On the right-hand side, you can see how the solar panels work. And in the bottom will be how the wind flows throughout the campus. If you notice, there's bumps. Right. Those are hills. So you'll see how all that flows. Cool, thank you. Alright, kita coba explore Apple Park pakai augmented reality yang ada di iPad di sini. Ini bisa kita pinjam, semua orang lagi pakai tuh untuk melihat karena ini bener-bener cuman steel doang ya, cuman baja doang. Dari sini kita bisa lihat tuh detail-detailnya kayak solar panelnya, taman di tengahnya. Wow, this is amazing. Nah, sepertinya ini adalah gedung fitnessnya, fitness center. Ada lapangan basket. Very cool, right? Ini ada tempat parkir dan itu adalah pintu masuknya tuh. Bahkan ada mobil tuh yang lagi jalan. Dan di sini kita juga bisa atur ini loh guys tuh. Atur jamnya. Tuh. Kita bisa atur timingnya. Nih, kita bisa lihat cara sistem coolingnya di mana gedung ini itu nggak pakai AC guys. AC-nya mati 9 bulan dalam setahun. Jadi cuma nyala ketika musim panas aja yang panas banget. Selain daripada itu mereka nggak pakai AC sama sekali karena ini udah pakai teknologi yang keren banget sih. Nah, ini adalah gambaran dari energi yang dihasilkan dari solar panel guys. Nah, jadi ada power grid dari sana. Ya. Nah, energinya menjadi listrik dialirkan ke berbagai gedung yang ada di Apple Park itu sendiri tuh. Keren banget sih. Tuh aliran energi listriknya ke seluruh tempat dari HQ ini. That's so cool. Nah, aku mau ajak kalian untuk masuk ke Apple Park Visitor Center, tempat dimana kita berada sekarang. Kemarin tuh kita masuk lewat sini nih. Waktu dap-dap DC, ini adalah pintu utamanya. Semua bus itu stop di sini, terus kita jalan. Acaranya ada di sebelah situ tuh kemarin, yang terbuka ini. Nah, di sana. Kalau ini adalah visitor center-nya, dan ini ada beberapa gedung lain. Dan ini adalah Steve Jobs Theater.
Gak kelihatan teater sama sekali ya, karena dia di bawah tanah. Yap, dan inilah Apple Park, salah satu HQ yang paling keren di dunia. Mantap. Di sebelah dari Apple Store-nya sendiri, ini ada tangga. Kalau kalian mau ke toilet, bisa ke bawah. Kita bakal ke atas nih. Developer Meetup Area. Tapi kayaknya bukan deh. Di atas tuh terbuka untuk umum juga. Cuman kadang-kadang ditutup untuk acara-acara sih. Nih, kalian juga bisa lihat curving. Ini khasnya Apple tuh kayak perfect banget gitu loh. Aku suka banget sih arsitektur Apple. Nah, di sini kita bisa melihat sedikit tentang Apple Park tuh. Nih, lantai 2-nya. Dan itu adalah Apple Park-nya. The Ring. Gede banget guys. Yep. Steve Jobs Theater tuh di sana. Nggak kelihatan loh. Tertutupi oleh kehijauan. Bagus banget sih. Nah, di atas kurang lebih seperti ini. Ada tempat duduk, ada kabel, lengkap dengan kabelan juga yang internetnya cepet banget ya. Tapi kayaknya kabelan ini cuman khusus WWDC aja sih. Kayaknya sehari-hari kayaknya nggak ada. Ya karena ini tim dari media semua, jadi butuh internet cepet sampai 1 Gbps tuh. Mantep. Oke, bagian atas cuman ini aja sih. Kita ngopi dulu guys. Soalnya bentar lagi aku bakal masuk lagi ke Apple Park untuk sesi terakhir. Habis itu that's it. That's gonna wrap up my WWDC 25 experience. Oke guys, kalau gitu aku bakal langsung masuk ke Apple Park dan bakal ada sesi terakhir. Jadi Bohong guys, yang dia lakukan semuanya hari ini itu adalah green screen. It's not real. Told you, bohong ini semua. berarti Buka dong. green screen di dalam green screen dong. Karena aku dari sana tadi di dalam itu yang ada augmented reality. No, ya bener. Green Berarti screen ini augmented reality di dalam green screen. Ya, green screen. Ini bohong semuanya nih. Ini saya pun sebenarnya bukan saya nih, AI aja nih. Oh iya. See you. Oke, anyway, kita mau masuk ke dalam. Ke dalam Jadi, Apple Park. ke dalam Apple Park untuk our last session. Yeah, finally. Anyway, sesi terakhir tim Indonesia di WWDC 25 kali ini adalah ngobrol santai dengan Greg Joswiak, Apple's Senior Vice President of Worldwide Marketing. Beliau adalah salah satu legend di Apple, minggu lalu baru Enif 39 tahun di Apple. Wow. Beliau sharing gimana cara Apple tetap bisa terus berinovasi dari waktu ke waktu dan tetap relevan antar generasi. Thank you very much, Jaws, for your time. Hope to see you soon in Indonesia. Jadi semoga kita bisa balik lagi ke sini ya. Iya. Amin. Amin ya Allah. Buat Amin. Apple events September maybe. Amin. Jadi segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you Apple for inviting us, for Yes. bringing us here. Dan sampai ketemu lagi. Thank you guys for watching. Bye-bye.